Eh, jadi tuh kalau ITP sendiri ini agak challenging ya karena memang bacaannya ada 5 bacaan, sedangkan di tes-tes lain misal IELTS tuh hanya ada 3 bacaan, sedangkan di TOEFL ini ada 5 bacaan dan eh, soalnya 50. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah melakukan tes mungkin juga mengetahui ya kalau misal di TOEFL ITP ini terdapat 50 soal di reading. Dan ini merupakan summary yang aku buat untuk jenis-jenis soalnya. Sebenarnya soalnya juga bervariasi ya tergantung dari official testnya. Namun setelah aku merangkum itu kurang lebih ada 7 tipe ini, di mana satu tipe ini tuh akan memiliki karakteristik masing-masing. Jadi untuk strategi mengerjakan reading ini sebenarnya kita bisa membagi waktu semaksimal mungkin. Jadi ada beberapa soal yang butuh waktu lebih, ada juga beberapa soal yang hanya waktu membutuhkan alokasi waktu lebih sedikit untuk mempermudah eh, manajemen waktu saat reading. Dikarenakan soalnya itu ada 50 ya. Jadi yang pertama ini pasti teman-teman sudah sangat familiar yakni tentang vocabulary di mana soal yang ada di reading itu biasanya akan ada pertanyaan seperti the word X in paragraph 2 is closest in meaning to gitu. Biasanya ini akan disuruh mencari sinonimnya. Biasa, Jadi bawa seperti yang nonton. jadi Aku seperti masuk itu ya. laptop mau belajar gini. Oke, mungkin bisa di mute dulu ya. Kak Oke, Laila. terima kasih Kak Laila. Iya, jadi seperti itu untuk vocabulary. Biasanya akan ada soal tentang sinonim dan ini lumayan banyak ya. Kadang aku menemui di beberapa eh, soal itu ada yang satu passage atau satu bacaan itu bisa terdapat dua dua pertanyaan yang semacam ini. Jadi teman-teman eh, harus mempersiapkan untuk vocabulary ini. Nah, untuk waktunya ini saya sarankan mengerjakan ini lebih cepat dibandingkan tipe-tipe lainnya karena memang kalau semisal teman-teman sudah familiar dengan arti dari vocabulary tersebut, akan langsung ketemu jawabannya kan. Namun apabila teman-teman tidak memiliki eh, kemampuan untuk mengartikan suatu kata itu, misal kata tersebut tuh benar-benar susah waktu waktu eh, waktu kita menjawabnya. Jadi kita nggak tahu artinya apa. Nah, untuk hal itu kita langsung skip aja bisa atau kita hanya alokasikan waktu 1 menit untuk berpikir. Karena untuk soal seperti vocabulary ini adalah kemampuan di apa ya istilahnya seperti laki-lakian. Kalau kita beruntung kita tahu artinya kita akan mudah. Tapi kalau kita tidak memahami artinya kita bisa memahami keseluruhan kalimat dan juga menebak kira-kira jawaban yang paling tepat itu apa. Jadi seperti itu. Jadi jangan lama-lama untuk di sini. Kemudian untuk yang kedua, itu mengenai factual information atau detail. Jadi biasanya itu ada pertanyaan yang kita disuruh mengisi sesuatu. Misal, eh, according to paragraf 4, misal nanti kita suruh mencari tahun gitu, misal tahun berapa bangunan ini dibangun gitu. Atau semisal eh, siapa pencipta apa gitu. Jadi ini detail yang eh, yang kita harus memiliki jawaban precise. Jadi jawabannya itu harus akurat dan jawabannya itu. Nah, biasanya untuk di sini kan kita harus membaca secara detail ya, seperti yang telah dijelaskan pada beberapa apa namanya, beberapa materi-materi lainnya mungkin ya untuk membaca kita bisa scanning dan skimming. Untuk yang bagian ini kita tidak cukup hanya dengan scanning, hanya men-scan, kita perlu men-skimming jawabannya secara detail. Jadi semisal ada tanggal gitu kapan dibentuk tanggal berapa semisal organisasi ini dibentuk. Nah, kita harus benar-benar fokus ke tanggalnya. Jadi kita bisa mencari jawabannya seakurat mungkin. Dan untuk pertanyaan jenis ini, beberapa orang mungkin sudah memiliki keahlian untuk mencari keyword-keywordnya. Namun, saya sarankan untuk pertanyaan ini bisa diberikan alokasi waktu yang lebih banyak dibandingkan vocabulary. Namun jangan juga terlalu banyak karena untuk pertanyaan seperti ini biasanya tuh jawabannya eh, jawabannya ada. Jadi tersirat atau tersurat ya lupa. Tersurat ya. Jadi eksplisit. Jadi jawabannya biasanya ada di bacaannya benar gitu. Nah, untuk hal itu makanya kita jangan terlalu lama-lama. Jadi kita cukup eh, scanning keywordnya dan juga skimming bacaannya kira-kira apa jawabannya yang benar dan kita akan mencari jawabannya.
Jadi seperti itu untuk factual information ini. Nah, kemudian di sini juga ada negative factual information. Nah, ini mirip juga dengan factual information di mana untuk negative factual information tadi itu biasanya eh, dikasih pengecualian di belakangnya. Jadi misal which of the following is not mentioned. Jadi misal kalau di bahasa Indonesia di ujian bahasa Indonesia biasanya itu mungkin terdapat kata kecuali gitu. Nah, itu mirip-mirip kita harus mencari detailnya, kita harus memahami kata apa yang diinginkan dan keyword-keyword apa yang bisa dicari di bacaan tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian juga ada tipe soal interference, di mana tipe soal ini biasanya agak agak eh, implisit. Jadi jawabannya biasanya bisa bisa aja eh, tidak tercantum secara jelas di dalam bacaan, namun kita harus menyimpulkan sendiri. Semisal pertanyaan tentang paragraf 5 suggest bla bla bla. Jadi biasanya kita itu disuruh membaca keseluruhan dulu baru kita bisa menjawab pertanyaan tentang ini. Bukan detail yang seperti di tipe 2 dan 3. Nah, kemudian ada pertanyaan berjenis rhetorical purpose, di mana pertanyaan ini tuh biasanya eh, kita disuruh untuk memberikan makna atas kalimat yang telah ditulis. Jadi, misal pertanyaannya seperti ini. Why does the author mention bla bla bla? Misal mention tentang eh, cover buku gitu. Misal tentang buku ya. Terus cover buku dapat memberikan eh, first impression kepada pembacanya. Nah, misal di situ nanti pertanyaannya ada why does the author mention about the cover of the book? Kemudian nanti pilihannya untuk menarik peminat untuk apa-apa bla bla. Jadi untuk pertanyaan ini sebenarnya uh, semacam semacam uh, kesimpulan yang kita dapatkan atas bacaan tersebut. Jadi ini tidak eksplisit seperti yang factual information, tapi ini kita harus membaca keseluruhan karena biasanya juga di pertanyaan jenis ini mungkin akan ada parafrase yang lumayan banyak. Jadi seperti itu. Kemudian untuk sentence simplification ini, paraphrasing ini sebenarnya ada beberapa, cuma kayaknya cukup sedikit ya untuk di TOEFL ini. Saya biasanya belum terlalu ngecek untuk pertanyaan ini, tapi biasanya ada beberapa pertanyaan yang eh, ada tentang parafrasenya sedikit. Jadi untuk ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut apabila ada di praktis ya. Kemudian ada yang terakhir itu adalah eh, preference atau pronoun preference. Biasanya kan kita kan ada pertanyaan di mana disuruh mengartikan kata it. Kata it itu meaningnya ke arah mana sih gitu. Jadi contoh pertanyaannya the word bla 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 in paragraph one refers to. Jadi kata ganti yang di sini tuh mengarah ke siapa? Itu biasanya terdapat tipe seperti itu. Dan untuk tipe ini biasanya juga banyak. Biasanya bisa satu per passage. Jadi bisa aja 5 soal di dalam satu kali tes. Jadi kurang lebih untuk tipe soal yang ada di reading seperti itu dan alokasi yang waktu yang banyak biasanya biasanya disarankan untuk di soal-soal yang membutuhkan akurasi yang tinggi dan bentuknya parafrase. Jadi semisal tentang parafrase nanti ada beberapa yang pertanyaannya itu tidak tersurat, melainkan tersirat. Jadi kita harus memahami, menyimpulkan sendiri. Nah, itu biasanya membutuhkan waktu yang lebih banyak dibandingkan detail-detail yang kita bisa cari uh, lebih cepat. Misal factual information itu akan bisa lebih cepat. Kemudian untuk vocabulary saya sarankan untuk menjawabnya terlebih dahulu karena biasanya untuk vocabulary ini kan lumayan gampang ya. Jadi kita setelah men-scanning segala soal, kalau misal kita udah tahu artinya, oh ya udah kita jawab secara langsung. Namun misal nanti belum tahu jawabannya, eh, kita skip dulu untuk nanti di akhir kita baca keseluruhan kalimatnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk tipe-tipe yang eh, ada di reading TOEFL ini. Mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Dan untuk pengerjaannya memang seperti itu ya. Kita harus membagi-bagi waktunya. Dan kita setelah ini akan praktis mengenai reading di TOEFL. Nanti akan kita bahas tentang satu persatu di bagaimana strategi yang paling bagus untuk mengerjakan soal tipe ini dan soal tipe itu. Karena sebenarnya untuk reading ini tiap orang akan memiliki preferensi masing-masing ya. Bisa juga nanti
untuk tipe soal reference itu beberapa orang lebih lebih membutuhkan waktu yang lama untuk memahami kalimatnya. Namun beberapa orang bisa sangat cepat. Jadi nanti teman-teman saya sarankan untuk praktis praktis juga lebih banyak dan mengetahui eh, bagaimana metode yang paling paling nyaman di teman-teman. Apakah waktu yang lebih banyak itu diberikan kepada yang model-model inference ataukah reference ataukah factual information atau vocabulary dan hal sebagainya. Jadi seperti itu untuk materi ini kita akan langsung praktis biar nanti mengetahui eh, apa namanya mengetahui gimana sih sebenarnya yang dimaksud dari tipe-tipe soal. Jadi gitu Kak Moderator, saya izin mengirimkan soal ya di karena saya nggak masuk di grup WhatsApp ya jadi aku izin kirimkan di Zoom nanti minta tolong di forwardkan ke grup WhatsApp ya. Oke, Kak. Oke. Oke. Jadi di sini ada 10 soal. Nanti 10 soal itu berarti berapa menit ya? Kan 5 soal 2 jam. Sekitar berapa sih? Gimana, Dua. Kak? Kalau soalnya semuanya Soalnya 10. Jadi kira-kira berapa menit ya waktu yang dibutuhkan teman-teman? soalnya Kebiasaan 10. jadi lupa. Oke, soal untuk Soalnya reading 10. 10. Ada 10 soal ya, Kak, kita maksudnya. Ya, ada 10. Kira-kira kalau di real test butuh berapa menit ya? 15 menit, Kak. Yang 15 menit Ya, ya? 15 atau 20 karena kalau misalkan 20 kan berarti setiap soal dikasih waktu 2 menit gitu, Kak. Oh, oke, oke gitu ya. Jadi Oke. untuk reading itu di TOEFL 2 jam juga ya? Atau 1 jam setengah ya? Bagaimana Kakak? Mungkin ada yang pernah ini di sini. Mungkin Kita nggak pernah. saling share aja. Aku sebenarnya pernah, cuma udah agak lupa kan udah 6 bulan, 7 bulan yang lalu, jadi sudah lupa ya. Sepertinya sepertinya Sekitar 20 2 menit jam, itu Kak, untuk keseluruhan. Oh, iya ya bener ya. Oke, Oke. berarti 20 menit ya untuk 10 soal yang ada di Zoom ini. Iya, ya segitu, Kak. Oke, silakan dicoba dulu nanti setelah ini akan kita bahas. Oke. 20 menit dari sekarang berarti sekitar jam ya 20.13-an lah ya, 20.15 lah. Kak, ini soalnya tadi ada di mana ya? Oh, ada di Zoom. Aku ngirimnya di Zoom atau di mana ya tadi? Iya, di Zoom. Adakah? Oke, sebentar, Kak. Teman-teman apa namanya? Pada masuk grup kali ya. Nanti kalau misal aksesnya di Zoom nggak bisa, bisa juga di ya. Jadi ada 10 soal, 10 soal ada yang vocabulary, ada juga yang apa namanya? Yang tentang sinonim. Sinonim juga vocabulary sih. Terus ada yang tentang reference, ada yang interference. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, Kak Umam mungkin bisa sambil ditampilkan aja dulu, Kak, Ditampilkan PDF-nya ya. karena bisa sambil ditampilkan sembari saya mengirimkan juga ke grup. Oke. Tapi ini kecil guys. Kecil kali.
Apakah sudah dikirim, Kak, moderator? Sudah Kak, sudah Oh, dikirimkan sudah. ke grup WhatsApp. Ya, Aku izin stop share dulu ya. oke. Boleh Kak. Itu semangat, guys. Sampai jam 8:20 ya Kak berarti. Iya, boleh. Mhm. Nanti kalau misal apa namanya ada yang selesai lebih cepat bisa berkabar juga ya. Jadi kita tunggu dulu. Oke, terima kasih, Kak. Oke Kak.
Oke, terima kasih. Kak Hilda sudah selesai ya. Ah, total reading, saya lihat di Google 55 menit. Hah, cuma cuma 55 menit ya? Wah, sedikit banget. Bentar ya, aku coba cek juga. Iya, kok cuma 55 menit ya? Berarti kita kebanyakan banget ya. Sorry, sorry, aku udah kelupaan. Udah pada selesai kah? Karena sebenarnya udah 15 menit sudah cukup ya untuk satu passage. Udah pada selesai kah yang lainnya? Sudah, Mas. Sudah, Kak. Yang lainnya lagi bisa. Yang mute mungkin ada yang belum selesai, ada yang sudah selesai juga, Kak. Ada beberapa yang sudah selesai ya. Ada beberapa yang juga belum ya. Yang belum siapa aja bisa bilang dong di chat kalian. Atau Kita tunggu raise hand mungkin, Kak. kita tunggu sampai 20-20 aja kali ya kalian. Mhm. Oke, 3 menit lagi ya, Kak. Oke, Kak Humam. Udah
Jam 8:20. Oke, berarti udah jam Gimana, Kak? 8.30 ya. Jadi kita Hmm. langsung bahas kali ya. Jadi setelah aku cari-cari juga untuk di apa namanya di internet untuk reading TOEFL ini ternyata 55 menit aja ya untuk 50 soal. Jadi sekitar memang satu soal 1 menit. Jadi cukup menantang ya. Jadi bagi teman-teman yang nanti apa namanya praktis sendiri maksudnya bisa menggunakan eh, waktu-waktu tersebut, waktu apa namanya real testnya. Jadi kita akan eh, bahas satu persatu dulu. Oke, bentar. Aku coba share screen ya, sekalian kita bahas. Oke, Kak. Oke. Jadi bagi teman-teman untuk nomor satu ini kira-kira jawabannya apa ya? Untuk nomor satu ini ya, tipenya adalah tipe apa? Disuruh semacam eh, apa ya? Semacam menyimpulkan gitu ya. Jadi passage-nya itu mainly discuss apa? Mungkin ada salah satu atau dua orang yang bisa menjawab. C, Kak Arnold menjawab C ya. Mungkin dari Kak Arnold bisa dijelaskan kenapa jawabannya C. Karena secara umum pada teks itu dia lebih membahas tentang pertanian, terus dari masyarakat dari desa itu pindah ke kota untuk berubah dari profesi pertanian ke profesi yang baru. Gitu ya. Yang lainnya mungkin ada jawabannya apakah sama atau ada yang berbeda? Kalau mungkin bisa di chat kalau semisal ini atau aku tunjuk ya, mungkin biar ada perbandingan. Kalau jawabannya cuma satu kan nggak seru ya. Mungkin dari Kak Krisanto, jawabannya apa ini? Apakah berbeda? Kalau saya D, Mas. Oh, D. Mhm. Kenapa Tapi jawabannya D? cuman asal tebak sih. Bingung soalnya milih yang mana. Tadi waktu mengerjakan berarti sempat bingung ya untuk jawabannya seperti apa ya. Iya. Oh, oke. Cuman Kalau perhatiin kata mechanization-nya sama Western. mekanisasi. Oke, jadi tadi Kak Risanto D, Kak Arnold apa tadi ya? C ya, C. Kemudian mungkin satu orang lagi biar beda semua nggak apa-apa. Mungkin aku tunjuk yang on cam aja. Kak Ria jawabnya apa Kak Ria kira-kira? Beda semua nanti. Jangan-jangan. Saya jawabnya C, Kak. C Changes juga in ya. settlement patterns. Jadi memang untuk jawabannya C ya, karena di sini memang untuk keseluruhan itu sebenarnya membahas mengenai yang pattern yang yang changes itu karena di farms dan cities dan di sini juga sudah jelas ya di sini juga ada kelihatan kalau misal di farms itu bagaimana di city itu gimana jadi untuk overallnya itu lebih ke arah ke sana gitu jadi untuk dari main paragrafnya juga kalau misal kita baca dari paragraf pertama itu sudah dijelaskan juga kalau misal di tahun ini direction of expansion itu berpindah dari countryside to the city. Jadi dari main paragrafnya aja sudah terlihat kalau misal ada per- perubahan dari rural area ke uh, city. Jadi lebih ke arah situ. Jadi memang di sini juga memang menyebutkan juga sih kayak lumayan misal industrial itu gimana, ada juga gender, tapi yang lebih lebih overallnya itu bukan yang tentang uh, jobsnya juga bukan di situ, terus bukan juga tentang mechanization-nya, tapi lebih ke settlement-nya ya. Jadi ke pindah dari rural ke city, countryside ke city center. Jadi seperti itu ya untuk jawabannya ini.
Kemudian nomor 2, the word expansion in line 1 is close in meaning to. Kira-kira jawabannya apa? Ini mungkin udah pada ini ya, pada apa namanya? Pada familiar ya dengan kata expansion. Kira-kira jawabannya apa? Mungkin B, bisa Kak. ditaruh di chat. B, ada yang B lagi, mungkin yang lainnya. B juga ya. Mungkin adalah yang berbeda. Kak Hilda mungkin atau Kak Fitri mungkin. B ya. Jadi rata-rata B. Oh, benar ya. Jadi jawabannya expansion itu adalah growth. Jadi semacam berkembang gitu kalau di bahasa Indonesia. Tumbuh gitu ya. Kemudian di sini ada juga abandon. Abandon Kak, maaf Kak, mau tanya dulu Kak. ya. Untuk yang vocabulary ini, ek- seperti expansion ini, biasanya yang closest in meaning itu closest in meaning secara umumnya atau ada konteks tersendiri Kak dari meaningnya itu gitu loh. Harus ngikutin sama read, apa reading passage-nya itu atau enggak Kak, biasanya? Iya, jadi biasanya nanti kan ada beberapa yang artinya agak mirip, tapi biasanya untuk di tes TOEFL ini akan artinya itu mirip juga di konteksnya. Jadi harus sama juga di konteksnya, cuma nggak jauh berbeda juga dengan arti yang aslinya. Jadi misal expansion di sini kan juga artinya sama dengan growth. Jadi di konteks ini, jadi dia lebih ke arah eh, growth di perpindahan ini. Jadi arahnya expansion itu sama kayak growth. Jadi harus disamakan juga konteksnya. Jadi misal nanti ada arti yang mungkin juga sama tapi di konteksnya itu akan berbeda itu mungkin jawabannya bukan yang itu. Jadi seperti itu. Jadi harus disamakan juga ke konteksnya. Baik, makasih Kak. Oke, aman ya untuk nomor 2 ya. Nomor 3, teman-teman menjawab apa? Abandon. Left behind ya mas. Tadi siapa yang menjawab? Saya mas. Oke, lainnya apa? Mungkin menjawab ya, left behind ya. Jadi abandon itu artinya kayak terbengkalai gitu atau misal eh, bisa juga dikatakan kalau left behind. Karena untuk abandon di sini itu kan konteksnya dia itu mau mengomong kalau ada apa farms yang terbengkalai gitu. Lebihan atau gradually reduced ya? Kira-kira menurut teman-teman apa? Ditinggalkan. Iya, lebihan sih. Tinggalkan. Jadi ditinggalkan bukan bukan berkurang. Jadi seperti itu. Kemudian nomor 4, kira-kira jawabannya apa? Mungkin bisa dijawab di chat juga. Lainnya mungkin agak berbeda-beda ya di sini ya. Ada yang A, ada yang B, yang D. Ada yang C juga. Oke, mungkin masing-masing dari apa namanya perwakilan jawaban bisa diberikan alasannya mulai dari yang jawaban A. Yang A di sini siapa ya? Kak Arnold sama Kak Iria ya. Kira-kira kenapa jawabannya bisa A, Kak? Boleh saya yang menjawab Kak? Boleh, silakan. Karena Prosperi. kalau
menurut saya, hmm, bentar, bentar. Ini prosperity di sini ya kata-katanya ya. Ya, untuk mengindikasikan bahwa ada lebih dari satu faktor yang berkontribusi, Kak, untuk pergerakan dari desa ke kota. Jadi di reading ada tertulis faktornya ada tempat yang makin berkurang, juga kota pekerjaan di kota yang semakin semakin bagus, semakin menguntungkan sehingga terjadi pergerakan dari hmm, desa, perpindahan penduduk dari desa ke kota seperti itu menurut saya. Jadi alasannya ada lain faktor gitu ya. Ya, Oke, mungkin yang lainnya yang Kak Arnold kenapa juga menjawab A? Apakah kira-kira jawabannya sama? Kurang lebih sama. Jadi karena apa? Kalau sama. Tadi samanya gimana Kak Arnold? Mungkin. Soalnya untuk yang di opsi A tuh artinya lebih mendekati sama pernyataan yang ada di kalimat sebelum kalimat berapa ya tadi? Di kalimat di baris keempat kan. Iya ya, di baris 4. Kan prosperity produce migration from concept. Oke, mungkin yang lainnya yang jawabannya B tadi siapa ya beda-beda ya. Untuk yang jawaban B mungkin dari Kak Kania. Kenapa jawabannya bisa B? Halo Kak Kania. Iya, Kak. Tadi kenapa jawabannya bisa B ya kira-kira? Aku sebenarnya bingung sih, Kak, mau jawab mana. Cuman ngeliat dari keseluruhan paragraf, aku tadi mikirnya itu bahwa di line 4 itu jawabannya ke B, lebih condong ke B gitu. Di ke B ya. Oke. Iya. Oke. Kemudian yang C tadi yang C ada banyak ya. 2 orang nggak salah. Eh, yang C siapa jadinya? Kak Hilda kayak pindah ya. Iya Kak, tadi tuh mikirnya mau jawab C, karena kan yang prosperity itu kan artinya kemakmuran gitu kan. Jadi Mm-mm. kayaknya arahnya ke ekonomi, situasi ekonomi. Cuma yang D pikir-pikir, oh ini juga yang D itu kan artinya juga dia ekonomi jadi faktor utama untuk bermigrasi kan gitu. Jadi C atau D Mm-mm. masih bingung. Jadi kalau yang sini itu mirip-mirip ya sebenarnya sama yang D ya. Cuma yang C itu kan tadi that the migration have happened despite the economic situation. Jadi kayak nggak peduli apa ininya eh, apa namanya gimana kondisi ekonominya. Kalau yang D kenapa tiba-tiba pindah ke D? Itu apa to argue against economic primary factor yang intinya ekonomi itu menjadi primary faktornya terjadinya migrasi gitu. Nah, aku tadi cari artinya prosperity itu kan kemakmuran. Nah, mikirku kemakmuran itu bisa jadi ke arah ke ekonomi gitu, Kak. Jadi benar ya, jadi yang jawabannya memang D karena di sini tuh dia tuh mau mengasih kalimat yang berbeda apa kontradiksi. Jadi kayak even prosperity produce migration from countryside to the city. Jadi meskipun di sana mungkin family farmsnya itu kaya raya, cuma eh, kemakmuran mereka tuh juga masih mengajak mereka untuk berpindah ke urban area. Jadi di sini
intinya itu lebih ke arah untuk ergu kalau economic condition itu sebagai primary faktor. Jadi memang dia ingin menjelaskan kalau misal even kemakmuran pun bisa mengubah dia pindah ke daerah tadi. Jadi jawabannya itu ya teman-teman. Jadi begitu. Kira-kira ada yang dibingungkan? Jadi di sini ada beberapa faktor kan sudah jelas ya, ada beberapa faktor, ada yang eh, di sini yang pertama dia krisisnya, enggak ini. Jadi sebenarnya untuk di sini kalau jawaban A itu kan mirip-mirip juga ya. Cuma untuk faktor utamanya sebenarnya cuma krisis. Jadi di sini krisis cuma prosperity. Jadi di situ tuh terjadi krisis. Cuma yang makmur pun yang makmur pun tuh juga pengen pindah gitu. Jadi untuk penekanannya itu tetap mengarah ke eh, kalau economic condition itu bukan salah satu, bukan main faktornya. Jadi gitu. Aman ya teman-teman? Apakah ada yang dibingungkan dari pertanyaan ini? Jadi jawabannya yang D, Kak. Ya. Argued in economics. Kalau faktor ini kan sebenarnya bukan ya, faktornya kan tetap satu ekonomi gitu. Kalau untuk ini bukan lagi karena jauh banget ya, karena eh, di sini sebenarnya nggak mensupport itu, cuma ingin mengkontradiksi gitu. Sedangkan di sini ini kan would happen despite the economic situation. Jadi sebenarnya ini mirip-mirip juga, tapi lebih penekanannya tuh lebih apa namanya tuh untuk suggest that migration tuh ini. Jadi dari kata suggest, ergu itu bisa kelihatan kalau misal if kata-kata even itu untuk mengergu kalau economic condition itu bukan primary uh, factor. Jadi kayak gitu. Jadi gitu ya kira-kira. Kita next langsung lanjut ke nomor 5 ya. Nomor 5 kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Jadi ada lagi. Pada B ya, tapi masih bingung ya. Mungkin salah satu perwakilan bisa menjawab. Ada yang ingin menjelaskan? Mungkin salah satu. Mungkin saya Boleh, Kak Wisanto mungkin. Silakan. dari kalimat ke-8 Mas, di situ those who were successful invest their return in the purchase of additional land and equipment, expanding their holding by buying the farms of less favored neighbors who move on. Ya, jadi jawabannya di situ ya. Udah sangat jelas kalau jawaban yang paling benar adalah successful landowners yang memiliki mechanized farms. Jadi jawabannya cukup cukup sama masnya nggak terlalu diparafrase ya. Jadi jawabannya yang B. Oke. Kemudian nomor 6 inevitably, ada yang tahu maknanya? Ini sepertinya masuk kata-kata C1 atau C2 gitu. Karena biasanya sering muncul di writing teman-teman IELTS gitu. Jadi inevitably itu mungkin kalau teman-teman yang nggak tahu itu memang agak ini sih, memang agak agak tinggi bahasanya C1. Jadi ada yang mau menjawab? Kak Hilda mungkin? Saya, Atau Kak. Kak Teguh boleh? Kak Teguh baru muncul ya? Tadi di mana Kak?
Maaf Kak, baru tahu tadi. Ya, mungkin bisa dijawab inevitably. Kira-kira jawabannya A, B, atau A, B, C, atau D? Bentar ya Kak, ini kayaknya C Kak, tidak dapat dihindari. Ya, inevitable ya. Ya, jadi untuk inevitably ini memang artinya tidak dapat dihindari. Jadi, bentar. Untuk ini C1 ya, jadi C1 itu lumayan tinggi. Jadi, untuk artinya in a way that cannot be avoided. Jadi, jawabannya sama dengan inevitability. Jadi, artinya itu tidak dapat terhindarkan. Jadi, kalau semisal dibalikkan ke kalimat apa namanya ke sini, jadi economic development tuh eh, tidak dapat dihindari kalau akan menghasilkan depopulation ini. Jadi jawabannya adalah unavoidable. Jadi kayak gitu nggak sih? Aku juga sebenarnya agak bingung untuk triknya karena biasanya aku lebih banyak gacha kalau nggak tahu artinya waktu di real test dulu ya. Jadi eh, menurutku ini soal tipe vocabulary ini jangan diberikan waktu banyak-banyak. Jadi kayak ya cukup cukup 30 detik aja udah cukup lah ya. Kayak nanti kalau misal di di atas kan dicocokkan. Nah, kalau usually kan nggak mungkin ya, kayak usually, possibly, mungkin agak bingung unexpectedly sama unavoidably. Tapi jawabannya jadi seperti itu. Kemudian nomor 7 untuk this trend in line 14. Ada yang mau menjawab? Saya Kak, Lagi. Yang lain dulu dong, yang lain. baru sekali Kak. Nanti habis nih. Pada C ya. Oke. C, C. Kalau Kak Teguh jawabannya apa? C juga kah? Saya C Kak, tren apa nih orang desa pindah ke kota ya Kak? Jadi untuk jawabannya benar ya, di line 14 Oke. itu. Memang di trend itu lebih mengarahkan ke arah, mana hilang? Ke arah loss of rural population. Jadi trennya yang itu. Jadi tren di sini tuh maksudnya penurunan ini ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian nomor 8, according to the first paragraph, which the following is true about the population of the United States after the 1880s. Kira-kira jawabannya apa? Kak Arnold A. Apakah ada yang berbeda? A Kak, tetap A. Tetap A ya. Kak Irya juga A. Kak Hilda mungkin, Kak Hilda biasanya agak berbeda sendiri kadang. Kak Hilda tuh hilang ya? Ada deh. Kak Hilda. A juga ya. Ya benar ya. Jadi di sini di first paragraph, sebelum aku jelaskan ada yang mau menjelaskan jawabannya kenapa A? Mungkin Kak Irya Oh, udah siap-siap on mic. ya, Silakan Kak Irya. kalau menurut saya dari paragraf pertama itu setelah tahun 1880, karena makin banyak orang anak muda yang pindah dari desa ke kota, maka otomatis penduduk yang ada di desa ya semakin berkurang gitu sih Kak. Nah, rural areas in the central part of the country had begun to lose population by the 1880s. Next half century juga most of the rural west was overtaken by this trend. Nah, trennya juga terkait Ya. yaitu population losing of population itu sih Kak. Iya makin lama makin banyak yang tinggal, makin sedikit yang tinggal di desa itu. Menurut saya gitu sih. Jadi benar ya. Jadi jawabannya eh, itu karena di tahun sebelum 1880s itu sebenarnya eh, yang central part of the country, jadi maksudnya yang di daerah tengahnya itu
kehilangan populasi, udah mulai kehilangan populasi. Tapi setelah itu, setelah after 1880s, over the next, di sini kata parafrasenya over the next half century ya. Over the next half century itu maksudnya setelah 1880s itu. Setelah 1880s itu most of the rural west, jadi kayak yang di area barat pun juga ikut-ikut, bahkan melebihi yang nilainya yang sentral tadi ya. Jadi di sini menjelaskan kalau misal jawabannya itu lebih viewer apa namanya lebih sedikit ya yang tinggal di farm gitu. Oke, kalau jawabannya yang B ini salah ya. Lost much of ini maksudnya kan sama ya. Sedangkan jawabannya tuh yang west yang lebih banyak. Kemudian kita lanjut nomor 9, yang women's migration in the rural west. Ini the focus is on understanding how the migration pattern on west differ from ini. Kalau ini pertanyaannya sebenarnya kira-kira yang eh, yang pernyataannya benar apa? Yang A, Kak. Yang A ya. Yang lainnya mungkin Kak Ida juga A. Mungkin Kak Helda, Kak Arnold, atau Kak Krisanto. Kak Hilda juga A ya. Mungkin salah satu bisa menjelaskan kenapa jawabannya A. Ada di line yang ke-19, Kak. Line yang ke-19. Ini yang antara woman dan ini ya, berbeda dengan yang laki ya. Bentar. Oke, 19. Kenapa yang lain 19? Yang farm women more likely to leave the farm and move to the western city than were young farm men. Ya, jadi yang untuk yang farm women-nya itu lebih kayak pengen kabur gitu Urban. ya daripada yang ini Pindah daripada ke urban. benar. Oke, jadi jawabannya udah jelas ya. Yang perempuan lebih, yang young woman akan lebih lebih apa namanya, lebih cenderung migrasi gitu dibandingkan yang laki. Oke, jadi nomor 9 itu. Jadi ini parafrasenya eh live di sini live rural areas, di sini diganti menjadi mana ya tadi? Diubah menjadi live the farm. Jadi move move to move to urban areas. Jadi masih sama, nggak terlalu jauh beda ya parafrasenya. Jadi seperti itu untuk nomor 9. Kemudian nomor 10, constricted. Ini kira-kira artinya mirip sama apa? Paling dekat. Kira-kira ada yang mau menjawab? Konstriksi di line ini ya, line 20 berapa ya? 1, 2, 3, 4, 24. Young women were pushed out of the countryside by constricted opportunities, particularly limited education and vocational option. Kak, Kak Iria A atau B ya? Mungkin yang lainnya, Kak Hilda, Kak Krisanto, Kak Teku, B, Kak. Kak Teku B ya. Yang lainnya, mungkin bisa dijawab di chat. Kak Hilda juga B ya. Mungkin ada yang ingin apa namanya menjelaskan kira-kira kenapa jawabannya B? Atau Saya ada boleh, Kak. Boleh Kak Hilda, silahkan. Eh, yang kontristik itu kan artinya terbatas, ya kan ya. Yang agak mendekati dari keempat jawaban tuh saya milih ke reduce. Reduce kan terkurangi, jadi mungkin bisa diartikan lebih dekat ke terbatas kontristik itu.
Oke, kemudian yang lainnya mungkin ada yang eh, Kak Krisanto, kenapa mungkin jawabannya bisa C? Bisa dijelaskan barangkali. Terima kasih Kak Hilda. Oh, saya tebak Mas, bingung soalnya. Jadi di sini memang artinya lebih kayak lebih eh, opportunities-nya tuh maksudnya kayak jadi dikit gitu. Jadi di sini yang paling cocok meskipun artinya sangat berbeda ya sebenarnya ya. Reduce kan mengurangi ya. Tapi karena di sini itu konteksnya itu opportunitiesnya itu jadi berkurang, jadi constricted di sini lebih bisa dimaknai mirip dengan kata reduce karena dia ingin mengasih tahu kalau young woman tuh apa namanya kayak terpacu untuk pindah tuh karena terpacu untuk keluar dari konteks itu karena memang juga ini opportunities untuk kerjanya itu lebih terbatas atau berkurang khususnya limited educational and vocational options. Jadi di sini ingin menekankan bahwa alasannya itu seperti itu. Jadi kira-kira untuk readingnya seperti itu ya. Eh, ada tipe yang eh, disuruh untuk mengartikan meaningnya, ada juga yang merefer apa, kemudian juga ada interference ini disuruh semacam yang mana yang betul. Jadi ini termasuk details ya, tapi saranku untuk mengerjakan itu yang semacam details ini agak diberikan waktu yang lebih lama. Karena tadi kan berarti kan 5 menit mengerjakan 50 soal. Jadi satu soal itu 1 menit, lumayan sangat cepat ya. Jadi diusahakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang apa vocabulary ini dikerjakan lebih cepat agar nanti eh, bisa membantu untuk soal yang lebih banyak tadi. Jadi misal eh, tadi dapat tentang inevitably ini langsung aja ditembak apa jawabannya. Misal nggak tahu nanti di dicocok-cocokkan sama konteksnya. Kira-kira yang paling dekat jawabannya itu apa? Kalau misalnya udah nggak tahu, saranku nggak usah lama-lama dicari, diikhlaskan aja nggak apa-apa. Jadi nanti kita cari cukup, tapi kita akan lebih fokus ke jawaban yang lain. Yang semisal line ini reverse ke apa? Semisal pertanyaan tentang reference, kemudian pertanyaan tentang detail, ini kalau bisa nanti diharapkan benar semua karena ini jawabannya tersurat. Sedangkan untuk beberapa itu kan tidak tersurat ya seperti vocabulary ini kan nggak terlalu tersirat. Kemudian juga tentang ini apa namanya yang tentang pendapatnya dari autornya itu kan juga kadang tersirat tersurat tidak eksplisit. Kemudian untuk pertanyaan yang ini temanya tentang apa itu kan tidak eksplisit juga. Jadi itu kita harus membaca semuanya baru kita bisa menyimpulkan. Jadi untuk jenis-jenis soal yang kita disuruh menyimpulkan diharapkan diberikan waktu yang lebih banyak. Jadi untuk strategi reading kurang lebih seperti itu. Nanti eh, mungkin teman-teman bisa mulai praktis di apa namanya di masing-masing ya. Ada beberapa soal banyak di internet juga banyak. Kemudian nanti kalau ingin mencoba menjawab diberikan waktu juga agar manajemen waktunya lebih tertata. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira ada yang ditanyakankah dari pertemuan reading kali ini? Kak, boleh bertanya enggak? Oh iya boleh. Misal ada pertanyaan boleh silakan. Tadi kan pas awal-awal kan kakak menjelaskan yang question tipenya itu kayak negative factual information ya. Nah, saya tuh dulu tuh pernah nemuin soal tuh yang menurut saya ini juga susah. Kayak kita dikasih nanti yang tidak sesuai dengan fakta ini gitu kan. Nah, tapi pilihan jawabannya tuh mirip-mirip. Itu biasanya strateginya apa ya, Pak? Oh, itu tadi tergantung konteksnya ya. Biasanya kan jawabannya memang kadang agak mirip-mirip dan bisa aja tuh jawabannya sama ya. Tapi nanti ada detail-details yang berbeda. Mungkin semisal eh, jawabannya itu bisa aja ada only-nya atau misal misal mana yang tidak termention. Misal ada jawaban itu seharusnya di sana ngomongnya every
Misal every student pindah ke apa pindah ke city, tapi di situ dia ngomong only berapa student yang pindah atau the majority. Itu biasanya kata-kata sedikit itu yang bisa membedakan jawaban satu sama lain. Tapi menurutku untuk jawaban tipe ini memang sangat saranku menggunakan metode eliminasi aja ya. Jadi semisal jawabannya itu ada, maksudnya ada dan benar di paragraf, itu langsung X aja. Nggak mungkin jawabannya itu karena benar-benar ada jawabannya. Nanti yang nggak ada, tapi jawabannya itu agak mirip-mirip sama yang di paragraf, tapi nggak tercantum. Jadi kayak kita menyimpulkan sendiri. Semisal tadi kan ngomong kalau misal laki-laki itu lebih sedikit kan. Ya, ini kan laki-laki lebih sedikit kan yang migrasi ke kota. Misal nanti ada pertanyaan tentang laki-laki lebih ingin gitu, lebih lebih ingin dengan lebih sedikit kan sangat berbeda ya. Iya. Misal perempuan lebih ingin eh, apa namanya berpindah daripada yang laki-laki. Nah, ingin di sini kan berbeda ya artinya dengan ini ya, dengan eh, memang yang benar-benar berpindah gitu. Jadi untuk kata-kata yang yang maknanya sedikit berbeda seperti itu mungkin bisa menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Jadi kurang lebih seperti itu. Iya, Kak. Terima kasih. Nah, mungkin ada pertanyaan lain atau eh, yang dibingungkan untuk reading ini. Kak mau tanya untuk latihan untuk IELTS seperti ini yang kakak sarankan di mana ya kalau di internet gitu? Hmm. Kalau aku menyarankan untuk TOEFL itu pakai buku ini ya, Longman. Jadi ada salah satu buku, nanti teman-teman cari, Longman TOEFL kalau nggak salah ya. Kemudian ini eh, untuk reading ya, untuk grammar sebenarnya saya sarankan menggunakan Peterson. Peterson tuh nulisnya gimana ya? Peterson. Kayaknya kayak gini ya. Jadi nanti coba teman-teman cari grammar Peterson gitu. Aku lupa cara nulis Petersonnya gimana. Kemudian untuk listening aku biasanya langsung di YouTube dulu. Jadi gitu. Itu untuk TOEFL ya. Jadi untuk listening di YouTube. Jadi untuk membaca itu di Longman, untuk grammar di Peterson, kemudian untuk apa namanya? Kemudian untuk tadi kan tanya dua ya, TOEFL atau IELTS ya. Kalau IELTS itu saya sarankan menggunakan buku yang berbeda, jadi nggak pakai Peterson karena Peterson agak ribet. Jadi kalau IELTS saya sarankan pakai Cambridge 1 sampai saya kayaknya sekarang udah ada 19. Jadi Cambridge 1, Cambridge 2 itu full set. Jadi lengkap. Jadi untuk IELTS Cambridge aja menurutku cukup. Jadi itu buku yang bisa digunakan untuk praktis. Apalagi untuk TOEFL itu Longman itu cukup banyak sekali praktisnya. Jadi untuk reading di sana sudah sangat bisa membantu menurutku. Nah, Ya, lebih seperti itu. makasih Kak. Oke. Kira-kira ada pertanyaan lain? Masih ada waktu 2 menit ya, Kak Moderator ya? Mungkin ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup? Nah, sudah cukup ya. Kalau sudah cukup, kurang lebih untuk reading kali ini seperti itu. Untuk praktisnya juga seperti itu. Jadi nanti teman-teman cari sendiri bagaimana strategi yang paling cocok di teman-teman. Apakah tipe soal ini yang lebih cepat, ataukah tipe yang lainnya yang harus lebih cepat. Dan eh, tipe mana yang menjadi kelemahan teman-teman dan mana yang menjadi keunggulan. Jadi harus dideteksi masing-masing. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, saya kembalikan ke Kak Moderator. Oke, terima kasih Kak Humam. Oke, gimana Kakak? Udah ini ya, udah mulai capek. Oke, kalau dari tadi yang pembahasan Kak Humam mungkin yang bisa saya ambil kesimpulan ya sebelum kita closing our class for tonight. Jadi untuk yang kita fokuskan terlebih dahulu, kalau misal udah nyampe di soal reading itu mungkin ke yang lebih tersurat gitu ya Kak. I mean
yang di situ lebih jelas kalimatnya yang bisa kita pahami secara di waktu itu juga gitu. Untuk vocabulary yang di situ mungkin mengandung untuk yang level-level C1 or C2 ya yang setara dengan advance itu mungkin kita bisa tinggalkan atau cap-cip-cip itu ya Kak tadi. Jadi Heeh, saranku langsung cepat aja sih. Nggak usah heeh. lama-lama. Oke Kak. Dan juga untuk tadi yang mungkin tanya ya, jadi itu saya juga mungkin bisa share pengalaman dikit ya Kak. Bukan pengalaman sih, mungkin contohnya buku yang Kak siapa tadi tampilin kayak gini. Aduh, kelihatan nggak? Mana ya? Kelihatannya bumi Kak. Tadi kelihatan. Oke, jadi mungkin tadi ada yang tanya ya Kak, untuk apa namanya, misal rujukan atau sumber yang bisa kita dapatkan buat latihan TOEFL. Jadi mungkin kayak gini bukunya. Oh, can Bentar. you see that? Hmm, Ngeblur dikit. ini ya, Longman ya, Longman. ya, Benar-benar. pokoknya kayak gini. Jadi Longman. Ya, Kalau bukunya kayak gini Kak. Jadi itu tebel memang, tapi di dalam tebel tuh itu kayak ada kencang. tipsnya itu, wah, udah lengkap banget itu yang udah pernah saya Udah komplit lah. pelajari juga. Benar itu. Bakso komplit tuh Kak. Kenapa? Iya, Udah bakso komplit kalau longmen tuh Kak. iya. Soalnya di dalam tipsnya emang ini ya Kak, kayak apa To the namanya, point ya. lengkap banget dan juga di situ untuk TOEFL testnya, kalau yang saya ini ada bagian untuk listeningnya, readingnya, dan ya itu tiap-tiap bagian TOEFL itu memang udah ada di situ kayak apa sih namanya itu ya Kak? Ya bagaimana kita menyiasati tiap soal itu, bagaimana di situ juga udah disampaikan gitu. Oke, Jadi mungkin ya benar. gimana kamu Mam? Oh, menambahkan. Jadi untuk Longman Iya itu ya. memang sangat ini ya, sangat detail ya. Bahkan dia banyak banget ya ininya setnya ya kalau nggak salah ya. Aku sempat baca dulu Iya. juga banyak. Mm-mm. Kemudian untuk tapi aku sarankan tuh grammar tuh pakai Ya. yang Peterson aja guys, karena yang Peterson itu menurutku lebih bisa ada tip per bab-babnya gitu, terus ada kayak contoh-contohnya gitu. Jadi aku coba lihatin. Jadi aku nggak beli bukunya ya guys, karena waktu itu aku nggak tahu lihat di mana. Jadi aku mau print sendiri gitu guys. Jadi kayak gini. Jadi nanti untuk grammarnya itu dia banyak banget, jadi bisa lebih tertata gitu. Meskipun tetap nggak mudeng sih, tapi bisa ngetrik. Jadi menurutku praktis memang sangat sangat mempengaruhi ya, apalagi kalau bukunya Longman itu udah terpercaya karena dia kayak dia semacam mirip official seharusnya karena memang sudah terpercaya. Jadi mungkin Iya. teman-teman bisa download Longman dan Peterson ya, jangan lupa. Iya. Jadi Dan promosi. dan kalau yang bukuku ini Kak, kayak itu kan khususnya untuk yang komputer sama paper test Iya. gitu. Jadi Hmm. kalau dulu kan mungkin ada TOEFL apa ya, kalau yang komputer itu apa sih itu ada kan yang CBT. Nah, itu kan sekarang juga udah diganti dengan yang ITP ya kayaknya. ITP atau IBT itu. Itu udah lebih ke Lebih ke modern juga beda versinya ya itu untuk lebih beda. lebih terbaru juga. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Kak Humam? Cukup sih, jadi teman-teman menurutku semangat semangat terus untuk mengejar mengejar mimpinya. Apalagi TOEFL ini memang butuh benar. Semangat. Iya, oke. Aku share di grup boleh Kak kalau aku ada PDF-nya. Oh, mantap, boleh Oke, Kak. Izin ya Saya Kak. ilegal ya? berbagi. Hmm, Boleh, tapi aku nggak ikut. boleh. Oke, Oke, gitu guys. oke. Terima kasih Kak Humam. Oke, sebelum kita tutup juga, ini mungkin bisa on cam dulu ya Kak. Yang bisa on cam Oh untuk iya, kita dokumentasi. dokumentasi dulu. Oke, Hmm. can you turn your camera on, guys? For a second. Oke, mungkin yang lain nggak bisa ya. Jadi di sini saya bisa langsung mulai aja ya Kak ya, mungkin untuk screenshotnya. So I'm gonna count from 3, 2, 1.
Again. 1, 2, 3. One more time. Oke, Kak Kania mungkin bisa agak ke atas sedikit ya. Karena di situ sampai hidungnya doang. Nanti jelek. Sorry Kak. Oh, sorry. I'm not saying for a bad thing. Oke. Thank you. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat kakak-kakaknya. Udah ya. Oke, tadi karena juga diawali dengan doa, so I think we can close our meeting tonight with praying together. Oke, thank you so much for your attending tonight. Jadi jangan lupa juga untuk the next meetingnya kita di hari Kamis ya, karena itu akan selalu menjadi kegiatan rutin di setiap Selasa malam dan Kamis malam di jam yang sama, jam 7.30 juga. Oke, I think enough here our class for tonight. Have a nice dream and see you Kak, soon. ingatinnya nanti pas sore ya, Kak. Oh, oke, Minta tolong siap. ya, Kak. Lebih Maaf ya, awal Kak. ya berarti. Iya, Kak. Oke. Thank you, Kak. Oke, see you. Bye, everyone. Terima kasih, Kak. Oke. Jika